Sebenarnya kalau cerita mengenai panggilan sampai sekarang ini, kita harus mengingat waktu kecil. Waktu kecil saya dari keluarga sederhana, tetapi dididik sedemikian rupa oleh mama saya yang sungguh beriman. Dan dari waktu kecil kami sudah ditanamkan itu iman Kristiani. Dan waktu kecil itu setiap malam kami diceritakan oleh mama kisah orang kudus. Dan dengan waktu masih kecil tertarik untuk hidup seperti yang diceritakan, hidup teladan orang-orang kudus, terutama Santa Teresia. Dan Santa Teresia kan sebagai suster biarawati. Dan pada saat itu, pada waktu kira-kira umur 5-6 tahun, ada keinginan untuk menjadi suster. Dan itu kemudian berkembang. Sudah jauh sebelumnya itu ada kakak saya yang pernah juga mengatakan dia ingin menjadi suster. Tetapi itu semua tidak jadi. Dan saya kemudian ada tante saya yang berkenalan dengan suster, dan dia memperkenalkan suster YMY waktu itu. Dan akhirnya saya bisa ketemu dengan belum ketemu dengan suster sebenarnya, tetapi saya dikenalkan dengan suster waktu itu di Manado. Dan saya pergi sebagai aspiran di Manado. Sampai saat ini saya bisa bertahan, pertama karena Tuhan memanggil. Tuhan memanggil saya dalam kongregasi Yesus Maria Yosef. Dan tidak pernah satupun kita ditinggalkan. Tuhan selalu membimbing dimanapun kita berada. Dan sesuai dengan semangat kongregasi, kesiapsediaan apostolis itu saya pegang. Dimanapun saya diutus, saya berangkat. Dengan demikian, hidup kita lebih bebas dan bahagia. Sukacita Tuhan selalu berada dalam hati dan boleh kita hayati sebagai biarawati kongregasi Yesus Maria Yosef. Saat ini saya berada di rumah lansia suster-suster kongregasi Yesus Maria Yosef Santa Ana Lembean. Kebetulan tahun ini saya merayakan 50 tahun hidup membiara dalam kongregasi Yesus Maria Yosef. Dan pengalaman hidup selama ini begitu luar biasa. Tuhan membimbing dan menyediakan segala sesuatu sehingga sampai saat ini tidak pernah menyesal bahwa Tuhan memanggil dan kita menghayati kehidupan sebagai biarawati dalam kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef. Ya, untuk harapan saya untuk generasi milenial saat ini adalah supaya mereka fokus pada panggilan Tuhan dan sungguh menghayati itu, bahwa Tuhan memanggil, dia tidak pernah meninggalkan.
Kecuali kita sendiri yang meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, pengalaman susah, pengalaman senang, bahagia, sukacita, tapi lebih banyak bahagia dan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita di dalam situasi hidup kita, apapun yang terjadi. Jadi untuk para generasi muda sekarang yang sudah banyak mudah, gampang, apa-apa semua gampang. Tetapi orang menjadi kuat dan bertahan pada saat dia mendapat tantangan. Jadi supaya untuk generasi berikut fokus bahwa Tuhan memanggil, apapun terjadi laksanakan itu. Dan kita menghayati itu dengan kesiapsediaan apostolis.